Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, slide-nya udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan pattern analisis. Ya, analisis patterns. Minggu lalu sudah sampai trading ya. Nah, trading di sini yang membedakan dengan planning, kalau trading itu lebih ke jual beli ya, jadi lebih ke model bisnisnya gitu. Nah, seperti yang sudah saya bahas minggu lalu, bahwa di dalam jual beli itu pasti ada kontrak ya, walaupun kadang kontraknya nggak tertulis. Kita belanja di pasar aja itu ada kontrak sebenarnya. Sebetulnya kontrak itu kan adalah kesepakatan ya, kalau dari pengertian itu. Nah, walaupun ada yang tidak tertulis, itu tetap ada kontrak. Jadi kesepakatan harga aja itu udah termasuk kontrak. Nah, tapi kalau di sini adalah kontrak yang memang tertulis ya. Jadi ada kesepakatan yang sudah disetujui atau disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, terkait dengan pihak juga demikian ya. Jadi ada pihak yang terlibat, ada party. Party itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya pihak ya, ada pihak yang terlibat. Baik itu pihak utama maupun pihak kedua ya, pihak pertama atau pihak kedua. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ada primary party, ada counter party. Nah, kontrak sendiri itu ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Nah, kalau dalam jual beli saham itu ada yang long, ada yang short, ada yang beli, ada yang jual gitu ya. Itu kalau khusus di saham. Tapi kalau di dalam pengertian secara umum itu memang ada yang kontrak panjang dan pendek. Tapi ada juga bahkan yang menengah ya. Jadi yang dianggap menengah itu misalnya 3 tahun atau 5 tahun. Kalau kredit, saya nggak tahu ya kalau kredit rumah gimana tuh. Ada yang 20 tahun ya, ada yang 15 tahun. Ya, itu yang dianggap pendek itu mungkin 10 tahun ya, seperti itu ya kurang lebih. Nah, apa hubungan dengan software? Nah, di dalam pengembangan software itu, apalagi kalau software yang berbasis dengan bisnis ya, seperti e-commerce, misalnya kita tahu ada Tokopedia di situ, ada Traveloka, Bukalapak dan seterusnya, banyak sekali ya e-commerce. Nah, dalam kita mendevelop atau mengembangkan software itu perlu kita pelajari bisnis modelnya gitu ya. Nah, dalam bisnis model itu kita disediakan di sini pattern-nya atau polanya. Nah, dengan pola ini itu tentunya akan nanti mudah bagi developer atau bagi desainer untuk bisa merancang software yang diinginkan oleh klien. Nah, ini nggak mesti fix seperti yang ada di dalam slide ini ya. Ini hanya contoh aja dalam penggunaannya pada pasar saham. Nantinya Anda kalau mengembangkan atau mendesain software pada case Anda bisa jadi ini akan berbeda, tapi secara konsep itu akan selalu sama ya. Jadi yang penting di sini adalah pemahaman terhadap UML, penggunaan UML, inheritance itu ya, pewarisan, kemudian asosiasi, bagaimana hubungan satu apa namanya kelas diagram dengan kelas diagram lain. Saya nggak tahu ya apa di sini udah pernah belajar. Saya kira udah yakin ya. Saya yakin ya, saya kira di sini udah pernah belajar UML. Tapi nanti akan saya ulang lagi deh, karena sepertinya saya kurang yakin akan ingat ya. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Setelah ini saya akan ulang kaji sedikit tentang UML. Saya juga harus bongkar dulu slide-nya di mana. Mudah-mudahan ketemu ya. Oke. Nah, ini sedikit kompleks. Terkesannya sedikit kompleks kalau udah terkait dengan portofolio misalnya atau terkait dengan kontrak selektor. Padahal itu tidak serumit yang dilihat di sini ya. Karena ini pada dasarnya inti dari kelas diagram ini, kalau Anda lihat di sini, itu adalah pada kelas diagram di atas ini ya, yang date, kontrak selektor, party, kemudian portofolio. Ini ada penambahan portofolio. Jadi kalau portofolio itu di sini artinya adalah kumpulan beberapa kontrak ya. Jadi bisa jadi kontrak itu banyak dan kita harus memilih sesuai dengan kebutuhannya.
Nah, di sini kita gunakan kelas diagram namanya portofolio filter. Nah, untuk kontrak sendiri kita karena sudah ada filternya, kita buat satu namanya kontrak selektor. Jadi seperti itu ya. Nanti hubungannya nanti ke portofolio ya. Jadi banyak portofolio nanti akan difilter oleh kelas diagram ini ya. Baru nanti kita akan select kontrak yang kita inginkan. Nah, ini juga nggak fix ya seperti ini. Artinya kalau Anda punya apa namanya bisnis model yang berbeda, bisa jadi kelas diagramnya juga akan berbeda. Oke. Saya lewati aja nanti tentang filter ini ya dan selektor. Nah, ini contoh di mana ada sebuah pabrikan mobil ya, mereka punya banyak portofolio tentunya ya dalam menjual mobilnya atau memasarkan mobilnya. Nah, portofolio itu akan dikondisikan sesuai dengan misalnya model mobilnya, kapan mobil itu dikembangkan, itu kan beda-beda nanti kontraknya. Nah, mereka perlu namanya filter untuk bisa memilih kontrak yang sesuai dengan jenis mobilnya misalnya. Demikian juga misalnya di public health atau pusat-pusat kesehatan itu juga kita punya pasien yang keluhan yang berbeda misalnya. Kita nggak bisa menyamaratakan semua pasien ya. Kalau di rumah sakit umum Zainul Abidin misalnya, ada poliklinik ya, ada poli kalau singkat ya. Poliklinik itu kan banyak tuh, ada yang poliklinik penyakit jantung, penyakit dalam, ada tulang, ada mata dan seterusnya. Nah, itu kan penanganannya pasti berbeda. Nah, ini yang dimaksud oleh si Martin Fowler ini. Nah, jadi dalam pengembangan softwarenya harus dibedakan itu ya. Jadi nggak bisa disamaratakan. Mungkin dalam pengembangan atau generate nomor pasien misalnya, oke sama. Tapi nanti kan dia akan berkembang ya. Akan dipisahkan pasien untuk poli A dengan poli B. Atau di kita aja misalnya di Universitas Syakuala ada mahasiswa, kan ada mahasiswa di fakultas A, fakultas B, bahkan sesama fakultas saja atau satu fakultas saja itu pasti ada prodi dan jurusan yang berbeda-beda. Nah, kalau NPM-nya atau NIM-nya mungkin akan sama ya, sepertinya akan sama jumlahnya misalnya. Kelihatannya sama kalau dari angkanya, tapi kalau jumlahnya akan selalu sama. Nah, kalau kita perhatikan angka-angka itu tuh memiliki arti. Ya mungkin sebagian dari Anda udah tahu lah ya. 2 digit pertama itu misalnya untuk tahun masuk. Kemudian 2 digit berikutnya itu untuk fakultas, kode fakultas dan seterusnya. Sampai nanti 4 digit terakhir, nah itu baru nomor urutnya. Jadi 4 digit terakhir itu nomor urut. Nah, kita tuh di dalam merancang NPM itu ada namanya istilahnya tuh KD FJJP 7. Jadi kode KD itu kode, FJJP itu fakultas, jenjang, jurusan, prodi. 7 itu adalah 7 digit. 7 digit itu terhitung dari digit ketiga. Digit ketiga dari NPM Anda. Ini bukan rahasia, ini saya cuma menginformasikan aja itu artinya ya. Jadi kalau yang tahun yang 2 digit pertama itu nggak dalam masuk KDFJJP 7, dia itu masuk ke kode tahun masuk. Jadi misalkan Anda 19 ya, nah, berarti mulai dari 08 701. Nah, itu adalah kode untuk menunjukkan 08 itu adalah kode fakultas kita MIPA. 7 itu adalah sebentar, ke fakultas KD fakultas jenjang ya. Jurusan apa? Jenjang jurusan kemudian KD FJJ jurusan jenjang prodi gitu ya, kurang lebih saya suka lupa. Jadi ada 7 digit. Nah, 01 itu prodinya ya. Jadi prodi kita tuh prodi, karena kita cuma satu jurusan informatika, prodinya juga prodi informatika. Nah, demikian ya, itu ada pembedanya. Jadi kalau
Saya bisa lihat, oh ini bukan anak dari MIPA, saya bisa tahu dari NPM-nya, karena saya hafal. Jadi dari kita punya berapa fakultas ini, ada 9 atau 8 fakultas, saya lupa. Ada penambahan, soalnya ada pemekaran ya. Jadi kalau misalnya 01 itu fakultas kedokteran, misalnya. 02 eh, 01 sorry, 01 ekonomi, 02 FKIP kalau nggak salah, 03 dan seterusnya tuh. Sampai nanti 04, 05, 06, 07, 08 itu fakultas MIPA. Oke, nah itu saya paham karena saya masuk dalam tim yang merancang NIM NPM ya dulu ya. Jadi kami yang dulu termasuk saya dan beberapa dosen yang lain, kita diamanahkan untuk mendesain itu. Lebih tepatnya memperbaiki sih dulu. Jadi kita analisis dulu, kita perbaiki. Karena banyak pemekaran fakultas gitu ya. Misalnya keperawatan dulu di bawah fakultas kedokteran. Dan mereka kan akhirnya berpisah ya dari kedokteran. Jadi ada pemekaran misalnya. Demikian juga dengan kedokteran gigi. Dulu itu di bawah fakultas kedokteran, pisah. Nah, kita harus mapping itu semua. Nah, ini yang repot gitu ya. Dulu kita harus mapping. Nah, kita rancang itu supaya nggak mengganggu mahasiswa yang udah lulus. Jadi begitu nanti ada mahasiswa, dulu dia di prodi keperawatan, tapi begitu dia balik ternyata fakultas keperawatan, prodi keperawatan udah nggak ada lagi di bawah fakultas kedokteran. Jadi pas dia balik mau print transkrip nilai itu nggak akan mengganggu. Sampai segitunya kita analisis dulu. Dan itu sudah berjalan sampai beberapa tahun ya, udah 2011, 2012 mungkin hampir 10 tahun. Oke, itu ada beberapa contoh yang lain ya, nanti dibaca aja. Misalnya di sini ada pabrikan mobil dan pusat kesehatan. Nah, summary itu untuk portofolio atau portfolio. Nah, ini ada kegunaannya ya, mungkin nggak semua kasus gitu kita perlu portofolio gitu ya, tergantung apa namanya kasus kita ya. Sekali lagi di sini tidak ada no clear distinction, artinya yang tidak ada perbedaan yang jelas ya dengan problem analisis dan solusi, karena kita di sini sebenarnya bukan mencari solusi, jadi beda ya solusi dengan menganalisis. Belum tentu orang analis itu bisa memberikan solusi gitu. Dia cuma menganalisis, dia cuma memberikan kemungkinan A, B, C gitu. Nah, apakah itu solusi? Itu bukan solusi. Kapan bisa dijadikan itu sebuah solusi? Kalau di dalam software, bukan dalam perancangan untuk mencari solusinya. Nanti ketika kita develop atau kita code ya, ada masalah, nah disitulah kita cari solusi. Justru di situ dia mencari solusi. Jadi di awal itu kita bukan mencari solusi. Ada permasalahan, kita nggak tahu nih ke depannya ada masalah atau enggak. Ya, jadi kita hanya menganalisis. Nanti kalau masalah itu muncul ketika sudah di code. Ya, jadi kita harus dipahami. Banyak orang mikir, oh ini cari solusi, enggak, belum. Jadi requirements analysis itu bukan cari solusi. Jadi hanya tahap untuk menganalisis saja. Nah, ini demikian juga dengan code ya. Jadi code itu anything traded ya. Ini dalam pasar keuangan atau financial market itu ada punya harga. Nah, harga dan harga itu diperdagangkan itu yang namanya code ya. Jadi kita udah bermain dengan harga dan seterusnya itu udah masuk quote. Nah, kalau misalnya ditanyakan, Pak, ini bisa diterapkan di bidang rumah sakit misalnya kesehatan, bisa aja kan ada uang yang mengalir di situ ya, ada uang. Nah, setiap orang berobat ada uang, walaupun pasiennya tidak mengeluarkan uang secara langsung karena ditanggung oleh, kalau di kita di Aceh ada namanya BPJS JKA ya dulu ya, JKRA atau JKA gitu. Nah, pasiennya ya tinggal bawa KTP, bilang saya mau berobat, nanti dicek, dicatat, yang penting bawa KTP, KK atau surat pengantar dari puskesmas. Kalau mau ke rumah sakit umum ya, surat pengantar dari puskesmas atau dari rumah sakit kelas B misalnya. Kemudian nanti udah tinggal antri,
duduk, dipanggil, berobat, dikasih obat pun kalau harus ke apotek juga gratis ya. Nah, demikian juga kalau di puskesmas atau di rumah sakit kelas B misalnya, rumah sakit Meraksa atau rumah sakit di kabupaten. Nah, di situ ada apa namanya, ada harga kan, ada dibayar. Walaupun dia nggak secara tunai diserahkan atau diperdagangkan. Kampus juga demikian ya, kalian harus bayar SPP gitu kan, harus bayar. Dulu namanya matrikulasi tapi udah nggak ada lagi. Setiap mau ujian ya, dulu ada matrikulasi atau apalah, uang untuk matrikulasi. Tapi sekarang udah ditiadakan karena dileburkan semua dengan SPP, jadi itu include semua. Dulu ada uang pembangunan segala macam, saya nggak tahu lagi apa masih ada sekarang. Kalau di informatika kayaknya nggak ada, udah di-include-kan semua. Cuma dibedakan ya, yang masuk jalur SBMPTN, SMPTN dengan jalur mandiri itu beda uang kuliahnya. Nah ya kita nggak usah diskusi lah tentang itu, udah pasti dibedakan lah ya. Tapi di dalam kuliahnya kan sama, nggak di anak emaskan yang jalur mandiri, wah ini dapat kursinya sofa empuk ya, nggak juga itu. Sama, materi yang diberikan sama. Kenapa beda? Ya itu udah aturan pemerintah seperti itu ya. Orang yang jalur tulis sama jalur mandiri. Undangan sepertinya sama ya dengan jalur tulis. Kecuali dapat beasiswa. Ya undangan mungkin membedakan, mereka nggak perlu ujian aja. Tapi kalau dari SPP-nya persentasenya sama. Oke. Nah ini hampir sama seperti kontrak juga ya. Jadi quote itu sebetulnya ada nilai, ada uang, nilai angka itu adalah uang yang diperdagangkan, yang ditawarkan, yang menawarkan ya. Nah ini yang membedakan dengan kontrak. Kalau kontrak dia tidak detail seperti quote ya. Dia hanya menjabarkan secara umum kontrak itu apa. Nah, nilai yang diperdagangkan, diperjualkan itu mungkin ada yang dituliskan di kontrak, ada juga yang tidak, karena itu tergantung dengan harga pasar ya. Jadi kalau kita tuangkan semua dalam kontrak harus dijual dengan harga sekian, nggak mungkin. Karena misalnya dalam kondisi ekonomi kayak dalam masa pandemi gini kan nggak mungkin kita ikat semua dalam kontrak. Nah, quote itulah yang membedakan dengan kontrak. Kalau quote ini dia seperti kontrak, yang membedakannya hanya mendetailkan ya, merincikan harga jualnya ya. Harga jual CD misalnya di sini, harga jual obat misalnya di rumah sakit, atau harga uang SPP yang harus dibayarkan mahasiswa misalnya. Nah, itu kan ada harga. Jadi kalau namanya bisnis pasti ada harga. Oke, jadi ini hampir sama ya dengan kontrak. Dia punya instrumen juga. Instrumen itu ya yang diperdagangkan ya, objek yang diperdagangkan itu apa. Jadi harus ada, kalau enggak juga nggak bisa diperdagangkan. Kemudian ada time point, nah ini juga penting ya. Time point di mana nanti untuk penjualan tertentu mungkin membutuhkan waktu tertentu misalnya. Ya kita jual makanan misalnya, time point-nya kan ada expire date-nya itu kan. Jadi nggak bisa dijual, kalau khusus untuk makanan ya nggak bisa dijual dalam masa yang lama misalnya 2 bulan, atau ada makanan tertentu bahkan hitungannya harian misalnya. Itu kan ada time point. Jadi yang diperdagangkan itu ada harganya, ada objeknya, kemudian ada time point-nya, itu penting ya. Itulah masuk dalam quote semuanya nanti. Skenario, nah ini skenario ini opsional kalau misalnya memang perlu ada skenario tertentu dalam menjual barang tertentu, nah itu juga bisa kita masukkan. Jadi ini tidak wajib ya. Nah ini contoh untuk di bidang keuangan ya, kemudian untuk yang kedua itu contoh di dalam apa namanya, production cost untuk sebuah pabrikan mobil atau sebuah mobil misalnya, atau beberapa mobil. Nah dalam menentukan harga itu kan harus dilihat ya, production cost-nya berapa misalnya, dan seterusnya. Nah ini party, ini kalau udah masuk ke quote yang berhubungan dengan beberapa pihak, 1 sampai beberapa pihak, ya itu masuk. Kita tambahkan aja ke dalam kelas diagramnya itu party. Nah di sini kita jabarkan party itu apa sih.
Nah, ini hampir sama kalau Anda lihat nanti balik ke awal ya, planning itu hampir sama ya kurang lebih. Atau di trading di awal dengan pihak dengan kontrak ya hampir sama. Ya, ada time point dan seterusnya. Oke, nah ini udah bisnis ya. Jadi kalau misalnya ini tanya, sebenarnya harga itu dari mana sih? Kok bisa orang nentuin sebuah harga barang sekian gitu. Nah, kita sebetulnya kalau dari sisi software engineer nggak perlu tahu gitu, nggak perlu tahu. Cuman mereka biasanya akan memberikan kita list harga ya, price list itu. Nah, kalau di dalam bukunya si Fowler, mereka ya sama yang kayak saya bilang tadi, mereka diberikan price list nanti yang menganalisis kita gitu. Ya, publication by somebody that widely quoted in the market. Jadi sebenarnya harga itu adalah kesepakatan bersama, baik secara tertulis maupun enggak gitu. Ya, saya bukan orang ekonomi, tapi kalau namanya harga itu biasanya kan tergantung dengan pasar ya. Semakin banyak orang demand gitu ya, maka harga semakin naik gitu. Permintaan sedikit, harga juga turun. Itu udah pasti itu. Sepeda Brompton aja jadi dari yang 60-70 juta jadi 30 juta misalnya. Nah, itu kan karena permintaan yang udah berkurang, harganya juga ikut turun. Nah, ini ada namanya kalkulasi ya, kalkulasi dari karakteristik pasar, di mana pasar meminta kebutuhannya terhadap sesuatu itu. Semakin langka barangnya juga semakin tinggi harganya, kan seperti itu hukum ekonomi. Nah, opini juga yang bisa mempengaruhi harga kalau menurut si Fowler ini. Jadi ya hal-hal seperti itulah ya. Kita juga nggak perlu dalami sangat terlalu rinci ya karena memang bukan domain kita. Jadi ya untuk pengetahuan dasar aja bahwa harga itu bukan ditentukan sepenuhnya oleh produsen gitu. Dia harus mengikuti permintaan dan karakteristik pasar. Nah, apa yang udah kita pelajari sampai dengan sejauh ini? Nah, kita sebetulnya yang kita diskusikan 2 minggu ke belakang ini adalah business problems. Nah, ini permasalahan software development itu di dalam masa modern ini adalah e-commerce ya. Jadi banyak kita develop software itu yang masuk ke komersial atau yang masuk ke pasar misalnya, yang berhubungan dengan harga jual beli dan seterusnya. Itu udah pasti. Kebutuhan itu ya. Walaupun misalnya oh ini bidang kesehatan bukan e-commerce, Pak. Ya sama aja kan sama aja. Kesehatan kan akan ada jual beli, transaksi. Oh masuk misalnya ke dinas instansi sama aja. Kita mau desain keuangan daerah misalnya kan gitu. Sama aja. Nah, jadi ini kan secara umum yang kita diskusi. Jadi bisnis domain. Jadi yang kita diskusikan ini adalah bisnis domain. Bisnis domain itu munculnya karena ada bisnis problem gitu. Ada problem, makanya kita buat domain. Nah, kalau sebelumnya kita punyanya domain cuman machine domain gitu kan. Kemudian biddable domain, causal. Nah, ini sekarang kita punya domain baru namanya bisnis domain. Nah, bisnis domain itu terkait dengan model bisnis. Nah, kita perlu menganalisis ya, menganalisis problem pada bisnis ini. Jadi kita menggunakan di sini adalah analisis patterns. Kalau yang dari sebelumnya, yang Jackson itu namanya problem frame ya. Jadi kita buatnya pakai frame diagram. Nah ini sekarang business problems. Jadi ada bedanya di situ. Sama seperti problem frames, analisis pattern juga dia reusable. Reusable bisa digunakan untuk banyak kasus dengan model yang sama, dengan pola yang sama. Nah, yang contohnya di sini kita udah pelajari itu ada planning dan trading. Oke, sebelum saya masuk ke architectural patterns, saya mau ulang kaji UML. Saya minta waktunya sebentar untuk saya stop ini, untuk saya cari dulu UML.
Bentar ya. Sudah saya siapkan. Sudah. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke. Dari slide tahun lalu. Oke, di sini UML akan saya berikan contoh nanti dengan code Java ya. Oke, tahunnya masih tahun lalu ya, jadi saya perbaiki. Oke, ini contoh ya, contoh kelas diagram. Dan ya, saya yakin pasti udah ada yang tahu. Tapi nanti akan saya tanyakan, silakan dijawab ya. Ada beberapa pertanyaan nanti saya mau tes ya. Nah, kita punya kelas profesor di sini, ada institut, ada course itu mata kuliah ya. Ada student atau mahasiswa. Nah, ini saya kira udah tahu semua lah ya. Tapi saya coba tanya deh. Oke, ini kan kita ada kelas profesor ya. Kemudian ada kotak, dibagi-bagi nih. Ada kotak 1, kotak 2 saya bilang ya. Sama satu lagi kotak 3. Ada yang tahu nggak nama-nama ini apa nih maksudnya? Kok dibagi-bagi gini? Silakan. Oke, ada yang bisa jawab? Kalau yang setahu saya Pak kan kalau dalam kelas diagram itu yang paling atas tuh nama kelasnya. Oke. Yang tengah itu properti seperti apa? Atribut atau metode yang ada. Heeh. Yang paling bawah tuh yang saya belum pernah lihat, Pak. Nah, yang bawah ini belum tahu ya. Oke. Ada yang bisa bantuin siapa tadi yang jawab? Sorry. Saiful, Pak. Ya, Saiful ya. Ada yang bisa bantuin Saiful? Tadi katanya ini nama kelasnya. Oke, betul. Kemudian ini properti atribut. Ya, betul. Yang bawahnya ada yang tahu? Apa? Nah, ini anak informatika ya, harus tahu. Enggak cuma bidang minat RPL ya. Jadi semua bidang minatnya harus tahu tuh. Jadi yang kotak yang paling bawah itu adalah metode. Ya, metode. Ada yang bilang function. Ya, oke lah. Jadi umumnya metode. Jadi kita belum buat metodenya di situ ya. Jadi cuman siapin tempatnya aja dulu. Oke, saya lanjut. Nanti saya tanya lagi nih. Nah, di sini kan kita tahu ada multiplicity atau kardinalitas lah, ya, yang menunjukkan angka-angka itu ya, hubungan relasi antar satu domain dengan domain yang lain. Nah, hubungan itu ternyata nggak cuma hubungan sekedar garis seperti itu, dia bisa diberikan nama. Misalnya di sini ada association name istilahnya, leads. Berarti di sini menandakan bahwa si profesor, ya kelas profesor itu dia adalah di sini sebagai role-nya adalah sebagai direktur. Nah, ini ada role. Nah, role itu kalau di dalam UML ditulis mendekati nama kelasnya, bisa di atas atau di bawah, tergantung. Kalau Anda tulis kardinalitasnya di bawah, berarti role-nya itu bisa di atas. Ya, jadi nggak masalah ya penempatannya. Tapi dia harus merapat ya sedikit mendekat dengan kelas diagram si profesor ini. Berarti direktur. Nah, kemudian ada asosiasi. Asosiasi kalau dia nggak ada nama ya sekedar garis saja gitu. Itu menandakan dia ada hubungan. Tapi kalau ada nama ya berarti dia menandakan direktur ini yang mengepalai ya atau dia sebagai atasan ya untuk sebuah institut.
Nah, jadi kalau di kampus-kampus luar negeri, di dalam kampus itu banyak institut-institut ya. Jadi kalau di sini mungkin pusat penelitiannya gitu ya, pusat pengkajian ilmiahnya gitu. Nah, kalau di sana sebuah institut itu dikepalai oleh seorang profesor. Nah, hubungannya satu orang profesor, dia merupakan sebuah direktur, seorang seorang direktur, ya. Untuk bisa jadi dia nggak ada institut, dia nggak terpilih sebagai orang yang mengetuai, yang mengepalai sebuah institut, nol, makanya bisa nol. Ya udah kalau nol dia berarti nggak ada hubungan dengan institut. Dia mungkin menjadi anggota biasa saja gitu ya. Nah, itu hubungan antara profesor dan institut. Lalu antara profesor dengan kuliah gitu. Nah, ini ada hubungannya, ada gives, berarti ini association name-nya ya. Profesor gives atau memberikan kuliah gitu ya untuk mata kuliah tertentu. Hubungannya 02 dan bintang ya, tak hingga berarti ya. Nah, saya mau tanya nih, maksudnya hubungan 02 ke bintang itu maksudnya apa nih? Antar dua kelas diagram profesor dan mata kuliah. Silakan, ada yang bisa jawab. Kalau nggak ada, saya tunjuk ya. Saya pilih orangnya. Oke, saya pilih aja deh. Siapa kita pilih nih ya? Supaya ada keterwakilan perempuan. Nadia Sofia, ada orangnya? Ada, Pak. Ya, apa Nadia? Perlu diulangi nggak pertanyaannya? Nggak perlu, Pak. Tapi saya belum tahu juga, Pak. Nadia, Nadia udah pernah ambil mata kuliah RPL kan? Udah, Pak. Ya, ada diajarkan ya tentang kardinalitas, hubungan satu domain dengan domain lain. Ada, Pak. Ya, tapi lupa. Lupa, Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya coba pilih yang lain ya. Jangan lupa semua nih. Nanti saya pilih lupa lagi nih. Siapa lagi ya? Jessie ada, Jessie Hanifia. Hanifia, ini benar ya namanya Jessie Hanifia? Iya, Pak, benar. Coba Jessie, gimana tuh maksudnya? Boleh diulang tadi, Pak? Oke, jadi saya tanyakan hubungan antara kelas diagram profesor dengan kelas diagram kurs atau mata kuliah di sini. Nah, tertulis di sini ada angka 0,2 dan di sini bintang. Nah, kemudian ada hubungannya, asosiasinya itu adalah profesor gives atau memberikan sebuah atau beberapa mata kuliah. Maksud pertanyaannya adalah, maksud dari angka 0,2 dan bintang ini apa? Itu menunjukkan kardinalitas ya, Pak? Ya, betul. Jadi maksudnya apa 0,2 itu gimana tuh? 02 itu batasannya sampai 2 gitu. Oke, batasannya sampai 2, betul. Terus hubungan batasan sampai 2 itu dengan mata kuliah yang diambil apa? Kok ada bintang? Bintang itu artinya semua, jadi gimana ya? Lupa, Pak, interpretasinya tuh lupa gimana. Tapi Oke, kalau dari penomoran ini di sini, pertanyaannya misalnya begini, boleh nggak satu mata kuliah, satu mata kuliah diasuh oleh 3 orang profesor? nggak bisa, cuman 2 profesor maksimal. Ya, oke. Boleh nggak 3 mata kuliah diasuh oleh 1 orang profesor? Boleh. Boleh ya. Nah, Ya. nah ini menandakan bahwa
untuk kuliahnya atau mata kuliahnya tidak ada batasan ya, gitu ya, Jessie ya? Iya, iya benar. Oke, terima kasih. Good. Mungkin yang lain juga udah mulai nggak ingat nih. Oh gitu ya. Oke. Berikutnya nanti hubungannya kemana nih? Oh ya, ke kuliah, mata kuliah dengan student ya. Nah, ada hubungan kardinalitas juga nih. Nah, di sini ada notasi yang ada tanda panahnya di UML tuh ada tuh, walaupun jarang dipakai. Itu namanya reading direction. Saya ulangi, reading direction. Jadi baca direction itu jangan direction, itu salah ya. One direction bukan one direction. Nggak ada tuh orang bule ngomong direction. Direct dari direction bukan direct. Oke, reading direction. Jadi bacanya tuh harus dari kanan ke kiri berarti ya kalau di sini. Text itu ngambil ya, berarti nggak student atau mahasiswa ngambil mata kuliah apa. Nah, bisa coba bantu saya jelasin ini hubungan antara student dengan kursus atau dengan kuliah, mata kuliah. Silakan. Kalau nggak ada saya tunjukin. Tadi cewek udah nih, saya akan ambil cowok. Oke. Silakan. Saiful lagi boleh, Pak? Boleh banget. Silakan. Kalau yang saya pahami Kak, Pak, Ya. jadi misalnya ada satu hubungan tuh minimal dari hubungan dari student ke course tuh, jadi student tuh minimal ada 3, maksimal tuh boleh berapa aja, sedangkan course-nya itu minimalnya tuh 4, maksimal tuh 6. Maksudnya adalah satu course itu minimal harus ada 3 student atau bisa lebih, tidak ada batas maksimalnya. Sedangkan untuk setiap student itu minimal ambil 4 mata kuliah dan maksimal ambil 6 mata kuliah gitu, Pak. Ya, betul. Itu kalau di kita kasusnya, kalau di USK gimana tuh? Minimal dalam satu semester harus ngambil berapa SKS? Selemah-lemahnya IPK harus ngambil berapa SKS kita? Tahu nggak aturannya? 18 ya, Pak? Oh, enggak. Tapi nggak tahu ya, setahu saya 12 loh. 12 SKS, kecuali dia tinggal ini ya, dia tinggal TA dan proposal penelitian. Tapi nanti coba cek lagi ya di panduan akademik. Seingat saya, walaupun IPK-nya 0, bukan 1, lagi, itu dia bisa ngambil 12 SKS. Gitu. Ya, tapi nanti coba dicek lagi. Nah, tapi kurang lebih betul yang disampaikan oleh Saiful tadi. Minimal dia harus ambil 4, maksimal dia 6 gitu ya. Ini contoh kasus saja. Dan jumlah mahasiswanya kalau mata kuliah itu bisa dibuka ya, harus ada 3 mahasiswa paling nggak yang ngambil. Gitu ya. Kalau di MIPA, kalau nggak salah saya 3 juga ya, 3 atau 5 mahasiswa. Kalau di bawah itu maka mata kuliah itu akan ditutup gitu ya. Jadi nggak dibuka untuk semester itu. Kalau yang ngambilnya terlalu sedikit. Oke, itu baru pengantarannya tuh, belum ke intinya nih ya. Oke, kita masuk ke intinya nih. Oke, next. Nah, ini penjelasan yang tadi ya, jadi saya nggak ulangi lagi. Yang dari jawab tadi juga hampir sama seperti itu ya, bisa skip aja. Nah, ini kita fokusnya ke dalam kelas. Ya. Nah, kelas itu kayak saya bilang tadi, kalau notasinya itu bisa ditulis seperti ini, ya, atau seperti ini, atau seperti ini, gitu ya. Nah, jadi ketiganya benar, ya. Oh, kalau misalnya kapan Pak kita gunakan yang pertama, yang ini? Biasanya kita gunakan kalau kita belum tahu atributnya apa, propertinya apa, bahkan belum tahu metodenya apa, itu biasanya kita tulisnya seperti ini. Kalau yang kedua, kapan? Kalau kita udah tahu propertinya apa, ya. Nah, tapi UML menyarankan kita, walaupun metodenya belum tahu, tapi harus ada disediakan kotak kosong 1. Kenapa?
Karena kalau Anda buatnya cuma 2, nama kelas dan nama atribut aja, itu nanti akan bias. Ini sebenarnya atribut atau metode. Gitu. Nah, kenapa harus tetap dibuat 3 kalau kita baru tahu nama metodenya, nama propertinya aja. Pak, bagaimana kalau baru tahu nama metodenya, nama propertinya belum tahu? Ya, itu jarang terjadi. Biasanya kalau kita udah tahu metodenya apa aja, atributnya udah pasti tahu itu. Jarang itu. Berarti dia baru ini nih, baru belajar itu atau baru tahu. Jarang terjadi seperti itu. Biasanya metode itu, atribut itu diketahui duluan, baru atau didahului ya, baru metode itu. Nah, kalau udah tahu semua ya udah seperti yang ketiga ya. Di sini ada penjelasannya. Operation and attribute for its object correspond to the bla 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 ya. Ini kalau ini A1 ini kan objek dari properti ini ya. Kalau di sini kita punya metode, dia merupakan P1, objeknya T2 ya, bentuknya ini udah memang objek oriented jadinya ya. Oke, jadi kita bisa tahu bahwa kelas diagram ini udah objek oriented. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini baru realisasi di program Java gitu. Nggak hanya Java ya, di program pemrograman lain juga sama gitu. Selama dia pemrograman tersebut pemrograman berorientasi objek. Nah, ya misalkan begini, kita diberikan satu kelas diagram, ada nama kelas, nama atribut, nama operation atau metode ya. Ada orang bilang operation, ada metode, sama aja sih ya. Nah, kita diberikan misalnya ini, seorang programmer diberikan kelas diagram seperti ini. Bagaimana dia harus bisa mengimplementasikannya? Nah, kemudian ada notasi minus, ada notasi plus. Nah, itu dia harus tahu gitu. Nah, berarti oke, saya siap untuk ini ya, mengimplementasikan misalnya kata si. Oke, dia buatnya public class student. Oke, sesuai ya. Kemudian dia punya 2 atribut ya. Minus berarti private dia. Ya, dia buat private di sini sesuai dengan yang tertulis di kelas diagramnya. Name berarti namanya name. Tipe datanya apa? Oh, string. Oke, string name gitu. Kemudian apalagi? Yang kedua inscription number atau NPM kalau kita ya, NIM ya, nomor pokok mahasiswa, nomor induk mahasiswa dulu. Kalau di OSK ada berubah tuh namanya. NPM sekarang, nomor pokok mahasiswa. Integer, oke, integer. Anda mau buatnya pakai string ya juga nggak apa-apa, tapi karena di sini di desainnya dia tertulis int atau integer ya, di sini juga Anda harus deklarasikan integer. Kemudian metode sekarang, oh dia pakai plus, berarti dia public, itu ya. Berarti di sini tertulis public. Nah, ada return value enggak? Oh ya, ada return value, ada string misalnya. Return value-nya ada string. Berarti kita deklarasikan public string get name. Namanya apa? Get name. Oke. Ada parameter enggak? Enggak ada, udah kosongin. Nah. Oh ya, saya mau tanya lagi nih. Tadi saya bilang parameter. Apa beda parameter dan argumen? Tuh, anak RPL nih harus tahu nih. Siapa yang bisa jawab? Boleh saya coba jawab, Pak? Boleh, saya boleh banget. Kalau parameter tuh ketika kita mendefinisikan sebuah fungsi, Ya. nah itu kan ada public void, itu nama fungsinya dalam kurung. Nah, dalam kurung ini disebut parameter. Sedangkan ketika kita dalam program lain misalnya, program lain kita memanggil fungsi tersebut, lalu kita mengirimkan nilai dalam fungsi tersebut. Nah, itu nilai yang kita kirim namanya adalah argumen. Betul, good, very very good, excellent, bagus. Betul yang seperti dijawab oleh Saiful ya. Nah, itu saya masih sering menemukan mahasiswa yang saya tanyakan ketika di sidang atau ketika di seminar belum tahu atau masih pura-pura lupa gitu. Tanya, oh ya lupa Pak. Bukan pura-pura ya, memang lupa. Jadi sangat disayangkan ya. Nah, informatika nggak tahu perbedaan parameter dan argumen. Ya, seperti yang dijawab oleh
Nah, sampel udah benar. Nah, berikutnya return ya, karena kita harus returnnya string, maka otomatis dia name itu akan dikembalikan. Dia tergantung ini penggunaannya apa ya. Get name ya returnnya name, karena sesuaikan dengan propertinya. Yang kedua, dia nggak punya nilai yang dikembalikan ya. Ketahuan di sini dari penulisan metode di dalam kelas diagram ini tidak ada titik dua apa gitu ya, atau nama tipe datanya apa atau objeknya apa, tidak ada ya. Jadi ya berarti void udah pasti. Nah, itu kalau di C++ juga sama ya. Nah, berikutnya sama semua ya. Jadi saya nggak ulangi lagi, tidak ada parameter. Nah, yang terakhir dia tidak ada nilai yang dikembalikan ya. Set inscription number. Di sini kita mau set nomor pokok mahasiswanya. Nah, ada parameter di situ. Tipe datanya integer, kemudian ya namanya apa, kita sesuaikan aja. Nanti baru kita sesuaikan dengan atributnya gitu ya. This, bla bla bla, inscription number dan seterusnya. Oke, ini standar ya. Ini sebenarnya udah dipelajari di RPL nih awal-awal kuliah dulu. Nah, itu ya semester 3 atau semester 5. Oke, saya lanjutkan. Nah, asosiasi atau associations itu relasi ya, relasi antar satu kelas diagram dengan kelas diagram yang lain, antar satu objek ya, bisa juga ya dengan objek yang lain ya, itu relasi. Nah, itu bisa juga antar satu kelas ya dengan kelas yang lain ya, itu links ya, itu namanya association. Links itu adalah asosiasi. Jadi dia punya kardinalitas seperti yang kita diskusikan sebelumnya ya, bisa jadi hubungannya antar satu ke banyak atau banyak ke banyak dan seterusnya. Tergantung ya, tergantung kebutuhan. Can have names ya, bisa memiliki nama. Kalau kita lihat tadi ada association name namanya. Nah, ini dia. Ya, ada association name. Can have berarti bisa memiliki nama, bisa jadi enggak juga gitu ya. Jadi jangan dipaksakan semua association itu harus ada nama, enggak gitu. Tapi kalau memang diperlukan harus ada nama misalnya, ya harus ditulis ya. Can have role juga, bisa kita buat role-nya. Kalau tadi direktur untuk seorang profesor misalnya, dia bisa menjadi seorang direktur untuk sebuah institusi ya. Nah, itu punya apa namanya? Role-nya. Multiplicity ya. Nah, itu kardinalitas. Arity itu bisa jadi dalam satu, di sini saya belum buat contohnya ya. Oh, di sini nggak ada arity. Jadi dalam satu kelas diagram bisa hubungannya ke satu kedua kelas diagram ya. Nah, itu arity. Nanti di depan ada dijelaskan. Oke, itu asosiasi secara umum. Berikutnya adalah multiplicities ya, relasi, kardinalitas, ada juga yang bilang kardinalitas. Karena dia mengekspresikan cardinality ya gitu ya. Kalau dalam UML namanya multiplicities. Cardinality yang mungkin kita lebih pahami ya, hubungan relasi antar satu kelas diagram atau kelas dengan kelas yang lain. Nah, ada kata constraint. Nah, constraint itu kan sesuatu yang diikat ya. Jadi kalau udah constraint misalnya 0,2 gitu, berarti maksimal 2, 4, 6 ya. Minimal 4, maksimal 6. Itu kan constraint, artinya sudah dibatasi. Jadi constraint itu kan pembatasan-pembatasan. Nah, jadi ekspres atau mengekspresikan kardinalitas untuk pembatasan pada hubungan tertentu. Ya, jadi udah dibatasi. Nah, di sini notasinya ya angka ya, angka n, bisa jadi n, ya, bisa jadi nanti dari i sampai ke j ya, bisa jadi ini any number ya, jadi ini many ya, nggak tak terhingga ya. Bisa juga 0, bisa jadi i sampai tak hingga, atau one to many misalnya. At least I, at least ada satu, ya gitu-gitu ya. Nah, ini bintang ke J berarti maksimal J, ya gitu ya. Not specified juga ada gitu ya. Ditulisnya not specified di dalam UML-nya tuh, di dokumentasinya memang ada, tapi jarang memang digunakan. Ya sama juga, orang tulisnya bintang biasanya kalau udah not specified.
Oke, kemudian 01 itu contohnya ya, 01, 34, 6 tak hingga, dan seterusnya. All quantity except 2, ini contoh ya. Semua angka kecuali 2 dan 5. Oke, lanjut. Nah, ini realisasinya di Java gimana? Ya, gampang aja itu kalau kita udah paham tadi teorinya ya. Kita udah bisa, apa namanya ya. Nah, mungkin nanti ada yang sedikit berbeda, ini yang menarik. Tadi kan saya bilang bahwa seorang profesor itu bisa jadi seorang direktur, bisa jadi dia seorang supervisor dari sebuah mata kuliah atau beberapa mata kuliah, ya. Nah, implementasinya di code Java seperti apa? Seperti ini. Private professor. Nah, ini orang kan masih nanti di dalam kelas Miss Dalila akan dijelaskan secara detail ya tentang penggunaan ini, nanti hubungan dalam desain pattern ya. Itu kita akan sering ngoding seperti ini. Jadi di sini adalah kelas profesor ya, kita jadikan dia sebagai kelas. Tapi sebelum saya jawab, ada yang tahu nggak ini artinya apa nih? Coba, ini saya penasaran nih. Kalau ada yang tahu nih, keren nih. Apa namanya nih kalau di dalam object oriented programming? Composition, Pak. Composition, ya bisa. Ada yang lain? Composition hampir, ya oke, bisa saya benarkan. Ada yang lain? Oke, nanti kita jelasin ya. Oke, ini terima aja dulu ya, ini telan aja dulu bulat-bulat ya, nanti akan saya jelaskan detail. Kalau nggak sempat di kelas saya, detail contoh-contohnya di kelas Miss Dalila. Oke. Di sini kita buat objek dari sebuah kelas, tapi dia di dalam metode atau atribut, di dalam atribut. Nah, ini mungkin sebagian orang mikir ini sesuatu yang baru, tapi tidak. Gitu. Jadi sebuah objek bisa jadi sebuah kelas bisa jadi sebuah objek di dalam sebuah atribut. Nah, kenapa kita buat seperti ini? Ya, hubungannya memang benar tadi ke komposisi tadi ya, komposit. Ya, nanti kita akan diskusi mungkin di depan ada komposit diagram itu yang membedakan, betul tadi yang dikatakan ada hubungan komposit, tapi tidak selalu komposit diagram. Nah, itu kenapa saya bilang belum tepat gitu ya. Nah, nanti kita akan diskusikan itu. Nah, kemudian ada public course. Course juga sebuah kelas yang dia menjadi objek reference. Nah, itu dia ya. Jadi objek reference. Tulisan reference itu reference bacanya. Nah, jadi supervisor di sini namanya objek reference. Ya, tapi dia ada objeknya. Di sini class reference. Class reference. Ya. Jadi yang membedakan satu yang objek reference sudah ada objek tapi belum ada ininya, belum ada implementasinya. Kalau di sini dia objek metode objek reference, metode reference. Jadi untuk sebuah kelas reference namanya. Kemudian untuk yang ini ke course ya, di course ya. Sorry, ini oh ya, ini profesor objek reference. Course itu bukan kelas reference. Course itu apa? Kan bisa jawab? Bukan objek. Course itu apa? Ini harus tahu nih. Masa ini nggak tahu? Gawat nih. Waduh, serius nih pada nggak tahu nih. Ada 47 mahasiswa nggak ada yang tahu tuh. Course ini apa? Konstruktor, Pak. Iyalah, betul lah, constructor. Oke. Jadi dia sama dengan nama kelasnya konstruktor ya. Tadi saya ralat ya, bukan ya secara teori kelas reference tapi konstruktor ya. Ya, profesor yang objek reference. Ini juga di sini ada konstruktornya. Nah, ini nah kalau di sini ya dia jadi objek reference tapi dalam bentuk array list. Ya, institut juga demikian ya. Jadi ada hubungan ya di situ. Oke, institut di sini juga demikian ya. Nah, ini implementasinya ya, karena kita punya rule
Kita punya role, dia hubungannya itu erat gitu ya. Nah, makanya nanti ada hubungan composition, aggregation. Nah, kalau ada yang udah pernah baca-baca. Nah, kalau di sini benar ini namanya composition. Tapi juga ada kalanya penulisan seperti ini ada di dalam aggregation. Ya, gitu ya. Itu teori sih. Saya next kan slide berikutnya. Nah, ini saya bilang arity ya. Jadi ada hubungan satu kelas diagram dengan dua kelas diagram yang lainnya. Ya, ini membedakan dengan multiplicity. Ini walaupun jarang dilihat tapi di dalam desain itu sering muncul ya gambar kelas diagram seperti ini. Ini asosiasi biasa ya, hubungan ya. Hubungan arity tadi ya. Cuma dia penulisannya notasinya sedikit berbeda ya. Nah, ini yang masuk ke aggregation dan composition. Agregasi dan komposit. Nah, notasinya dia kalau oke, sebelum masuk ke notasi itu aggregation dan composition apa sih? Dia special relation, special association ya. Jadi hubungan antara satu kelas dengan kelas yang lain itu hubungannya spesial. Ya, kayak tadi antara profesor dengan institut ya misalnya, atau dengan kursus atau dengan mata kuliah itu hubungannya spesial. Jadi dalam penulisannya kita boleh menggunakan dalam menggambarkannya kita boleh menggunakan ini ya seperti ini. Solid diamond gitu ya, yang hitam ini. Oke, if a part belongs to a whole and can only exist with that whole, then this is a composition relation. Nah, ini kalau aggregation hubungannya tidak begitu erat. Ada hubungan tapi tidak erat-erat banget gitu ya. Tapi kalau dia composition hubungannya itu erat sekali. Jadi kalau satu nggak ada, dia nggak akan bisa berdiri sendiri gitu. Jadi ketergantungan terhadap kelas yang lain itu tinggi sekali. Misalnya di sini frame. Frame itu apa namanya kalau dalam bahasa Indonesia? Rangka ya. Jendela, ada jendela, ada frame-nya gitu ya. Ada kayak ada album, ada frame-nya gitu. Nah, hubungannya itu kan erat gitu. Kalau misalnya jendela nggak ada, frame itu ya udah nggak ada gitu ya, jadi udah hilang sendiri ya, kacanya udah nggak bisa dipasang gitu misalnya, karena di setiap jendela misalnya ada kacanya, ada nakunya misalnya ya, ada tralisnya ya. Tapi kalau misalnya nggak ada dia nggak bisa dipasang gitu, jadi hubungannya erat. Nah, kalau yang di atas wall sama room, wall dan room, wall itu kan dinding ya, room itu ruangan, jadi ada satu ruangan. Kalau wall itu bisa berdiri ya bisa aja, nggak mesti dia di ruangan misalnya, itu contoh. Nah, walaupun ini bukan it's not good example ya. Nah, dalam penulisannya ya hampir sama ya tadi yang seperti yang saya jelaskan tadi di depan. Ini aggregation ya seperti ini public wall, dan ini konstruktornya, dan ini roomnya berarti dia walls ya, ada wall, ada objeknya walls ya, objek reference-nya ya. Nah, ini agregasi atau aggregation. Composition sama, penulisannya hampir sama sebetulnya, cuma dia bedanya di notasi aja. Jadi kalau dari code-nya ya sama, code-nya nggak ada membedakan ya, dia apakah composition, apakah dia aggregation. Jadi tadi dijawab misalnya sama kawannya, Saiful tadi ya, komposisi Pak, bisa jadi komposisi, bisa jadi agregasi. Nah gitu ya. Oke. Nanti dibaca aja lagi. Kalau contohnya mungkin gini, kalau saya misalnya andaikan hubungan antara dosen dan fakultas, itu aggregation atau composition? Dosen dan fakultas. Dari dosen ke fakultas. Jadi kalau misalnya kita umpamakan di sini, dosennya
yang bawah ya, ini yang ini atau ini ya, fakultas yang ini atau yang ini. Itu masuk ke aggregation atau composition? Jawab aja, kan tinggal pilih. Cuma 2 kok pilihannya. Masuk ke mana dia? Aggregation, Pak. Aggregation, betul. Kenapa? Alasannya? Siapa tadi jawab? Saya, Pak. Ya, Nadia. Nah, kenapa? Karena biasanya konsep kayak gitu kan kayak HSE, Pak. Contohnya gitu dosen sama fakultas gitu. Ya, oke. Ya, benar ya. Misalnya gini, kalau alasannya dosen dan dosen ke fakultas itu aggregation, karena kalau fakultasnya, katakanlah fakultas MIPA itu ditutup atau dihilangkan, berbaur misalnya dengan fakultas lain, atau dipindahkan fakultas ke fakultas lain gitu, atau dihilangkan fakultas itu. Apakah dosennya ikut hilang? Kan tidak. Berarti hubungannya nggak begitu erat-erat banget sebetulnya. Ya. Nah, kalau di dalam contoh fakultas atau universitas yang hubungannya erat itu seperti apa contohnya? Yang memang dia komposit, hubungannya erat. Apa? Antara fakultas dengan universitas, Pak. dengan universitas. Betul, dengan universitas. Universitasnya dihilangkan, dimusnahkan, misalnya ditutup, fakultasnya juga ikut akan tertutup, kan gitu. Nah, itu jadi kita harus bisa membedakan seerat apa hubungannya gitu ya. Jadi walaupun mereka berhubungan, tapi ada kondisi dia memang benar-benar erat. Kalau hilang induknya, maka anaknya juga ikut hilang. Itu nanti bisa kita lihat kalau case-nya itu udah kita ketahui. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini ada generalization. Nah, ini kan konsep pewarisan, atau kalau istilahnya generalization ya, dalam apa, atau specialization. Nah, ini saya kira udah tahu semua lah ya. Course itu dia induknya tuh ya, dia punya 2 warisan gitu ya, dia punya 2 anaknya lah, child class. Ada bachelor course, ada master course. Jadi dia bedakan ya, bahwa course itu ada course yang untuk bachelor, yang untuk S1, dan master course untuk S2. Demikian juga dengan personel. Personel itu adalah orang secara umum, tapi orang itu kan dia bisa dia profesor, bisa dia teaching assistant. Nah, student dia dibuat sendiri, misalnya ini contoh aja ya. Dan student sendiri itu memiliki child-nya itu adalah teaching assistant. Jadi ada 2 ya hubungannya. Jadi teaching assistant ini personel dan student. Personel itu staff ya, jadi staff. Makanya nggak ada hubungan antara personel dengan student ya. Tapi profesor ya pasti, atau dosen itu pasti dia bagian dari staff sebuah universitas ya. Jadi kalau kita di Universitas Syakuala atau di universitas lain itu kan ada namanya tenaga pendidik atau tendik. Ada juga yang namanya tenaga akademik ya, kalau nggak salah. Ya gitu ya. Jadi dia kerja di sebuah universitas, tapi bisa jadi dia cuman tenaga kependidikan. Nah, tenaga kependidikan, atau dia seorang dosen atau tenaga pendidik. Jadi beda ya, kependidikan dengan pendidik. Kalau kependidikan ya urusannya dengan administrasi. Kalau tenaga pendidik ya kayak dosen, kayak saya dan dosen-dosen yang lain itu tenaga pendidik. Sama-sama pegawai Universitas Syakuala. Ini juga begitu, dia pegawai, tapi ada yang profesor, ada yang teaching assistant, ada yang cuma staff administrasi gitu, dan lain-lain ya. Atau security, itu juga bisa banyak nih ya, bagian dari personel ya. Oke, good. Saya lanjutkan. Ini saya kira juga udah pasti tahu lah. Tadi kita udah kelihatan ya, ada plus,
ada minus, dan sekarang ada hash, apalagi hash itu. Hash itu protected. Sebetulnya ada satu lagi. Apa namanya? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Saiful lagi boleh juga. Pas sekali nih. Gimana Saiful? Satu lagi. Abstrak. Abstrak. Bukan. Dia ada private. Tadi ya kita udah lihat ada public. Ini ada protected. Ada satu lagi tuh. Package. Bukan. Ditulis. Statik, Pak. Bukan. Ayo, apa? Sinkronis. Istilahnya apa sih namanya nih? Istilahnya apa nih? Tanpa googling ya, tanpa googling. Coba jangan di Google. Access modifier. Yes, access modifier. Bagus. Siapa jawab tadi tuh? Saiful, Pak. Saiful. Oke, benar. Access modifier. Access modifier di dalam object oriented programming itu ada berapa? Ada 4, Pak. Betul. Satu lagi apa? Tadi kita udah lihat ya, tadi di slide sebelumnya ada private, protected. Ini sekarang ini protected, ada public ya tadi ya. Ini satu lagi nih, apa nih? Default, Pak, setahu saya. Ya, betul, default. Good. Nah, notasinya apa kalau default? Notasinya ada yang ingat? Ingat, Saiful mungkin? Notasinya. Belum pernah lihat, Pak. Ya, tilde. Cacing. Tilde, tulisannya tilde, bacanya tilda. Yang kayak cacing gitu. Itu default. Ya, biasa kita. Memang di UML awal-awal dia nggak masuk ya, tapi di UML yang terbaru di atas UML 2 ke atas itu udah di-include-kan, atau UML versi berapa saya lupa ya. Awal-awal memang nggak ada ya. Oke, ini sekedar info aja ya, mungkin ada yang lupa ya. Oke, kalau di sini kita pakai hash itu protected. Saya nggak tanya protected itu apa, kapan diakses. Ini sering pertanyaan saya tanyakan itu ya di seminar, di sidang, masih saja banyak yang belum bisa jawab. Kasihan sekali gitu ya. Nah, ini baca-baca lagi ya, bisa jadi nanti saya tanyakan atau iseng-iseng saya tanya nanti. Oke. Ini mudah karena kan kita udah paham betul lah kalau yang gini-ginian ini generalization atau specialization atau inheritance ya. Ya pokoknya profesor karena dia anaknya dia extend si personel ya, gampang ya. Teaching assistant, extend personel dan seterusnya. Personel sendiri dia berdiri sendiri ya. Oke, itu untuk pengetahuan UML secara umum aja ya, nanti baca lagi. Nah, ini ada constraint. Kita udah lihat sedikit constraint untuk kardinalitas, tapi nggak cukup dengan itu ya. Nanti kita akan pelajari juga OCL, ini juga hubungannya dengan constraint gitu ya. Nah, constraint itu sendiri apa sih sebenarnya? Nah, kalau dari pengertiannya, dia itu adalah kondisi yang harus dipenuhi. Itu aja, simpelnya seperti itu. Kondisi harus dipenuhi. Nah, banyak yang menulis, ada yang pakai kutip 2, ada yang komplit, ya itu tergantung ya style dari desainernya gitu ya. Nah, interface. Nah, interface itu apa sih? Ini contoh pertanyaan yang saya tanyakan ke mahasiswa sidang. Apa beda interface dan kelas abstrak? Nah, itu udah saya kasih bocoran tuh. Biasanya saya tanya kayak gitu, tapi karena udah sering saya tanyakan, kadang-kadang mahasiswa udah antisipasi itu. Jadi udah jarang saya tanya pertanyaan kayak gitu. Nah, apa tuh beda interface dan abstrak? Kelas abstrak. Boleh saya coba jawab? Boleh banget. Kalau suatu kelas itu bisa menggunakan banyak kelas abstrak. Hanya bisa menggunakan satu kelas abstrak. Yang kata lain hanya bisa extend ke salah satu kelas. Kalau interface, dia
sebuah kelas bisa mengimplement lebih dari satu interface. Oke. Oke. Terus itu boleh saya lanjut, Pak? Boleh. Kalau kelas abstrak itu sendiri, dia bisa memiliki metode yang tidak abstrak, tapi dengan syarat dalam kelas abstrak itu minimal harus memiliki satu metode yang abstrak. Kalau di interface, dia secara otomatis tidak perlu kita tulis lagi, metodenya itu sudah pasti public. Public. Saya lupa public itu enggak, udah pasti abstrak ya Mas Pak. Udah pasti abstrak. Gitu Pak, kalau yang tentang atributnya saya lupa. Oke. Interface boleh memiliki atribut? Boleh Pak. Boleh. Interface itu sebetulnya abstrak atau tidak sih? Abstrak, ya? Pak. Abstrak deh, udah pasti abstrak ya. Oke. Ya, jawabannya udah benar ya, udah benar. Itu kalau saya dipaksa untuk menilai berapa tuh nilainya, saya kasih 90, udah benar sekali itu ya. Mungkin ada sedikit tambahan lah, misalnya tadi udah tepat ya bahwa kelas abstrak namanya kelas ya, kelas abstrak ya. Sebenarnya interface sendiri juga abstrak, tapi kalau kelas abstrak tadi dapat memiliki interface yang apa namanya ya, metode interface atau tidak gitu ya. Kalau di dalam kelas abstrak misalnya ada metode yang interface dia tidak terdeklarasikan, nah itu yang membedakan dia. Ya. Boleh ada, boleh enggak, ya gitu ya, boleh ada, boleh enggak. Tapi dia harus bisa membedakan bahwa dan dia harus pakai keyword, itu masalahnya. Abstrak itu harus pakai keyword dia kalau di dalam kelas abstrak, metodenya itu harus pakai keyword. Tapi kalau di dalam interface nggak perlu pakai keyword, udah memang abstrak dia. Udah pasti abstrak ya. Anda nggak perlu lagi menggunakan keyword abstrak itu. Dan dia tidak terdeklarasi ya. Metodenya cuma hanya nama gitu. Namanya juga abstrak ya. jadi ya nggak ada nama gitu. Nah itu yang harus ada. Dan dia nggak boleh ada metode yang selain abstrak dan tidak boleh ada metode yang dideklarasi. Udah ada deklarasinya di dalam metodenya itu. Jadi dia metodenya metode nama doang gitu. Nanti kapan dia implementasi deklarasi, ketika dia diimplementasikan. Ya, oke, good. Nah ini kalau di dalam UML gambarnya seperti itu ya. Ada yang tulis seperti ini, interface itu secara eksplisit ya, interface dibuat ini ya. Atau juga kadang-kadang kalau saya pribadi membuat dia dengan italic, dia miringkan penamaan kelasnya itu. Jadi interface-nya ini nggak ada, hanya penamaan kelasnya itu miring dia atau italic seperti ini. Nah, itu menandakan dia interface. Dan dari sini juga kelihatan dia public, dia boleh private ya boleh aja nggak apa-apa gitu ya. Dia boleh public ya memang ada apa namanya argumentasi dia harus selalu public gitu ya. Harus selalu public karena dia harus diimplementasikan. Karena semua metode, misalnya gini, ada sebuah kelas, misalkan si dish ini kan kelas nih. Ketika dia mengimplementasikan di sebuah interface, dia harus override ya semua metode yang ada di interface tersebut. Itu udah wajib tuh. Nah, boleh nggak ada yang nggak di implement? Boleh, tapi nggak boleh secara langsung seperti ini. Dia harus menggunakan interface yang lain atau kelas abstrak yang lain. Nah, itu nanti ada materi khusus tentang itu. Nanti saya nggak tahu di PBU diajarin nggak apa namanya trik atau apa namanya cara supaya dia nggak perlu diimplementasi atau di override semua. Oke, ini tapi kita cuman ini aja ya, secara umum aja ya. Nah, interface itu tidak instansiable, jadi nggak boleh diinstansiasikan ya. Beda dengan kelas abstrak ya. Nah ini kelas abstrak bisa diinstansiasi nggak juga sih, tapi kalau kelas abstrak ya dia lebih menyerupai kelas biasa, walaupun ya instansiasinya nggak bisa juga gitu.
sama interface juga nggak bisa diinstansiasi, nggak bisa dibikin objek. Instead, jadi interface itu dispesifikasikan yang ini dengan mengimplementasikan semua metode yang ada di dalamnya by instance of an instantiable class. Jadi yang kalau mau diinstansiasi caranya, menurut penjelasan kedua ya, diimplement dulu, kemudian oleh class this. Nah, class this ini dibikin objeknya, otomatis nanti dia akan mengambil interface atau metode yang ada di interface food ini. Demikian juga dengan guest ya. Jadi hanya use ya, di sini use. Nah, ini nanti di dalam implementasinya di design pattern nanti akan sering jumpain ini ya, beda use dengan extend. Kalau ini kita langsung extend, kalau ini use. Kalau use itu kayak misalnya kayak tadi ya, saya balik ya, saya back. Nah, ini lihat ya, ini Anda nggak perlu extend ya. Ya, jadi Anda bisa langsung use ya. Heza tadi yang ada siapa yang bilang tadi, si Nadia ya. Heza. Ya, ini konsepnya juga masuk ke Heza. Jadi dia hubungan kelas induk dengan kelas anak itu Heza. Oke. Jadi tanpa extend. Ini juga sama use-nya, konsepnya juga sama ini. Ya. Oke, nah makanya tadi use, kalau kita lihat di sini guest, use, food ya. Guest, nah Heza dia langsung hubungannya seperti itu ya. Apakah dia komposit? Belum tentu gitu ya. Apakah dia agregat? Belum tentu. Tetapi dia menjadi objek reference-nya. Jadi dia mengacu langsung tanpa harus di-extend. Itu part of skill yang harus Anda kuasai ya ketika nanti masuk ke kelas design pattern. Oke, nanti dibaca lagi. Objek kita tahu semua ya. Kalau dalam penulisan UML-nya, nah ini objek. Jadi Hans itu adalah objek dari kelas student. Nah, kelas studentnya sendiri itu seperti ini gitu ya. Ini objeknya. Ini membedakan dua kelas diagram ini apa? Yang satu dia merupakan objek, yang satu adalah kelas. Di mana di sini lebih eksplisit lagi ditulis instantiate ya. Jadi kelas ini menginstansiasi kelas student. Objek ini menginstansiasi kelas student. Oke, ini saya kira pasti paham. Ini di code Java-nya direalisasikan seperti ini ya. Ya, jadi dia buat objek ya dengan konstruktor, misalnya di sini di main programnya student Hans new ya student. Nah kalau nanti ada objek reference dia nggak perlu pakai new, nanti ada teknik lagi tuh di dalam Java. Oke, itu kurang lebih seperti itu ya. Nanti coba dibaca-baca lagi. Ini adalah UML versi 2.5 ya, 2015. Oke, nanti dibaca lagi. Kita lanjut ke OCL ya. OCL ya. Jadi minggu depan aja nanti kita masuk ke architectural patterns ya. Saya mau fokus dulu ke OCL ya. Ya, mudah-mudahan kejar ya. Masih ada waktu sedikit. Nah, OCL itu juga bagian dari UML. Dia sejak di sini saya menggunakan UML versi 2.0 ya. Nah, karena dia memang bagian dari UML, jadi notasinya juga hampir-hampir sama ya, kecuali memang peruntukannya memang berbeda gitu. Dia khusus untuk melakukan pembatasan terhadap rule atau hubungan antar satu kelas dengan kelas yang lain. Nah, UML sendiri itu adalah secara de facto itu merupakan standar industri yang masih sampai saat ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dalam mendesain, bahkan untuk menganalisis, kayak kita lihat tadi ada analisis pattern masih menggunakan UML diagram.
Nah, saya nggak tahu tuh ya versi yang terbarunya, versi berapa setelah ini. Nah, kemudian ada limit ya. Nah, limit ada batasan, artinya UML itu tidak precise. Demikian juga nanti dengan OCL itu tidak precise ya. Jadi automatic verification itu sangat sulit dilakukan. Jadi dia memang masih dalam tahapan analisis ya. Jadi belum bisa secara otomatis ya diverifikasi, kecuali nanti dia udah masuk ke coding ya. Kemudian kelemahannya lagi yang lain itu weak code generation. Jadi kita nggak bisa mengenerate code ya dari situ. Jadi tetap kita harus manual untuk kita ketik code-nya. Jadi walaupun ada beberapa inovasi dulu buat UML langsung keluar code, tapi it's not apa ya? Saya pernah coba nggak precise juga. Akhirnya saya lebih suka ya bikin ada sendiri. Ada tool yang dulu dikembangkan dulu ya. Dari UML langsung keluar code-nya. Walaupun ya kalau masih yang simple oke ya, tapi kalau udah UML-nya udah kompleks kayaknya nggak bagus juga. Lebih bagus kita ketik sendiri aja. Oke. Formal model ya, ini juga digunakan untuk pemodelan ya. Bisa yang formal atau yang semi formal ya. Nah, jadi karena OCL itu bagian dari UML, maka dia juga mendefinisikan bahasanya itu untuk tujuan-tujuan khusus ya. Keuntungannya apa? Jadi kelemahan sekarang keuntungannya apa? Keuntungan UML diagram itu dikenal luas ya, udah lazim kita gunakan, udah familiar lah ya. Nah, keunggulannya adalah dia bisa menspesifikasikan secara precise ya untuk kasus-kasus tertentu. OCL misalnya metode ini mau digunakan untuk apa, metode ini harus bagaimana, metode ini batasannya apa, itu bisa dispesifikasikan dengan rinci. Nah, ini juga sekaligus bisa menghilangkan ambiguitas ya. Ambigu misalnya metode ini bisa ngerjakan A sekaligus bisa juga ngerjain B. Tapi dengan adanya OCL, dengan adanya pembatasan, maka kita menghilangkan keraguan-raguan itu ya, ambiguitas itu. Oke, formal specification can be automatically verified, ya bisa kita verifikasi secara otomatis ya, atau juga secara manual ya. Ada memang tool yang bisa generate code yang saya bilang tadi gitu, tapi ya saya bilang itu masih kurang akurat juga. Jadi saya kalau pribadi lebih senang OCL ini saya gunakan untuk cek atau untuk membuat constraint tadi, buat pembatasan-pembatasan, nanti kalau code-nya tetap saya lakukan secara manual. Jadi OCL itu apa sih? Ya itu saya ulangi lagi, constraint. Dia adalah formal language ya. Nah, ini kalau yang nanti mau ngambil bidang minat RPL S2-nya ya, untuk S2 itu formal language salah satu pokok penelitian, pokok bahasan penelitian yang masih banyak itu yang bisa dilakukan ya. Itu adalah constraint ya di dalam menggunakan UML model. Jadi harus ada UML-nya juga tetap gitu ya. OCL is not programming. Nah, itu jangan salah ya, bukan programming language juga dia ya. Jadi dia is not programming language. Jadi kita nggak bisa buat logic program gitu dengan atau logika pemrograman, nggak bisa dia beda dia penggunaannya. OCL expression are guaranteed to be without side effect. Nggak ada side effect karena dia bukan programming language. Dia cuma buat rule aja sebetulnya. Oke, dia juga support strong type checking ya, karena dia punya dia punya tool ya, tapi kita nggak gunakan tool itu di sini ya, yang dikembangkan oleh UML juga ya, dan dia punya sintaks yang
ya, lumayan banyak yang harus kita ketahui. Nanti akan saya kasih contoh-contohnya. Jadi sintaks itu nggak perlu dihafal juga, nanti ada dokumentasinya dia. Oke, Anda juga bisa cek di internet nanti apa aja sintaks-sintaks yang bisa digunakan. Ini sekarang kita diskusikan dulu yang basic aja tuh, basic OCL. Ya. Jadi kita butuh satu UML yang udah jadi, yang kita build dulu UML-nya. Karena kita butuh UML model, tanpa UML model OCL nggak ada. Jadi itu syarat utama. Oke, kemudian ada namanya definisi-definisi ini teori ya, nanti baca aja lagi. Constraint, class invariant, precondition, postcondition. Singkat aja, constraint itu adalah restriction, sesuatu yang kita lakukan pembatasan untuk sebuah model UML tertentu. Class invariant itu adalah constraint yang harus selalu benar untuk sebuah kelas beserta dengan instannya, ya, objek-objeknya. Precondition adalah kondisi sebelum sebuah metode atau operation itu dipanggil, dan dia harus selalu benar. Itu precondition. Postcondition demikian sebaliknya, ya, kondisi di mana yang harus selalu benar setelah metode itu dipanggil atau dieksekusi. Itu beda pre dan post. Oke. Nah, dalam formatnya, untuk basic format OCL itu dia ada konteks, ada identifier, ya, ada constraint type, ada constraint name, ada boolean expression, ya, kalau diperlukan. Jadi ini opsional ya, kalau di sini pakai kurung ini. Ini kalau ini konteksnya wajib. Jadi konteksnya apa? Ada identifier-nya, ada constraint type-nya apa. Kalau memang dia constraint name-nya dia, apakah dia ada boolean expression atau ada apa namanya tipe data yang lain, misalnya ini harus dijelaskan di sini ya. Oke, kita lihat contohnya aja langsung, karena ini predefined type ya, ini ada apa namanya, dia juga ada predefined types ya, ada kayak string ya, untuk primitif ya, primitive type-nya ada string, integer, real, boolean. Untuk collection types-nya ada set, back, sequence, dan seterusnya. Tuple juga ada ya. Oke. Nah, untuk keyword, beberapa keyword yang sering digunakan juga ada if, then, else, and if. Dia bukan bahasa pemrograman, tapi dia menggunakan keyword-keyword yang seperti bahasa pemrograman. Not, or, ya, untuk boolean operator. XOR, implies, ya, def, untuk definition. Let in, ya, local definition ini. Let in ini kalau yang sering ngoding di JavaScript, kita tahu lah bedanya apa ya. Let, dan seterusnya. Dan ini sama ya. Jadi ini JavaScript dia terinspirasi dari OCL mungkin ya, atau dari UML. Dibuat tipenya dengan lokal, let, dan seterusnya. Dan global, let, global, dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita punya kelas diagram. Ini penting ya. Jadi OCL itu nggak akan ada maknanya kalau kelas diagramnya nggak ada. Nah, dari kelas diagram ini saya perbesar sedikit. Ini kelas diagram untuk sebuah airport atau bandara. Nah, dari kelas diagram ini kita bisa selanjutnya membuat pembatasan-pembatasan ya terhadap sebuah metode misalnya, atau terhadap sebuah kelas yang ada di kelas diagram ini. Nah, pembatasannya bagaimana? Biasanya itu kan tergantung kliennya maunya gimana ya gitu ya. Tapi kadang-kadang ada pembatasan yang memang wajib gitu, yang nggak perlu kita diskusi sama klien, memang harus seperti itu misalnya. Nah, nanti akan saya kasih contoh di depan. Oke, next, invariance. Nah, invariant tadi saya sudah jelaskan, invariant itu adalah sebuah constraint ya, sebuah constraint yang harus selalu benar sebelum kelas semua kelas itu constraint yang harus selalu benar untuk semua kelas, ya, itu kelas invariant. Oke, sekarang kita buat invariant dengan menggunakan keyword env, invariant. Nah, misalnya seperti ini invariannya. Konteksnya dulu. Jadi kita wajib punya konteks, strukturnya seperti itu ya. Konteksnya itu flight. Jadi kalau udah kita buat konteks flight, itu fokusnya untuk kelas diagram flight. Nah, kalau saya kembali lagi ke kelas diagram, kita punya kelas diagram flight. Oke.
Nah, sekarang invariannya yang harus selalu benar itu apa? Ya, selalu benar kita buat bahwa self itu opsional ya. Itu sama kayak this kalau di object oriented atau kalau di Java ya. This. Duration lebih kecil 4. Nah, duration berarti di sini ya, di dalam atributnya ada duration integer, nah, makanya 4 di sini. Berarti ini ada rule-nya yang harus dipenuhi. Kita deklarasikan dengan OCL bahwa untuk sebuah penerbangan atau dalam konteks ini adalah kelas diagram flight, invariannya ya sesuatu yang harus benar pada kelas tersebut bahwa duration Anda boleh pakai self atau tidak, ini opsional. Duration harus lebih kecil 4. 4 ini mungkin jam ya, dalam 4 jam. Dari durasinya sebuah penerbangan itu harus kurang dari 4 jam. Kalau sini saya buat meaningnya apa? Ya itu tadi. Jadi setiap penerbangan durasinya less than 4 hour ya, sebuah 4 jam. Nah, apalagi konteks atau OCL yang bisa dibuat, invarian yang bisa dibuat untuk konteks flight banyak ya, depart time kita belum deklarasikan, arrival time kita belum deklarasikan, maximal number of passengers ya untuk sebuah flight kita bisa juga deklarasikan dengan cara yang sama. Oke, self is an instance. Nah, ini kayak sama objek ya, kayak this ya. Nah, itu adalah objek ya. Untuk kelas flight atau untuk di sini dalam hal ini tipe namanya ya, type flight. Boleh ada, boleh tidak gitu ya. Self can be viewed as the object. Nah, saya bilang tadi ya, dia bisa diartikan dia juga merupakan sebuah objek. Oke, objek dari mana? Dari kelas flight ya tentunya. Oke, ekivalen. Nah, ekivalennya tadi ya tanpa self. Ya. Bisa ditulis juga seperti ini. Oke, kemudian saya coba ke konteks flight, ya. Nah, di sini berhubungan dia dengan depart time, ya, depart time. Nah, kalau kita lihat atribut dari kelas flight, ya, depart time ini atau waktu keberangkatan ya, kedatangan arrival. Waktu keberangkatan itu hubungannya dengan date. Date itu ternyata dia punya kelas sendiri. Jadi objek ya, jadi hanya objek depart time ini. Makanya dalam penulisannya nanti kita buatnya seperti ini. Flight depart time dot is before. Jadi kita udah punya objek date di sini yang namanya depart time, maka kita bisa panggil metode date langsung. Dot di sini ya. Dot is before. Kemudian di sini ada arrival time. Ya, arrival time merupakan objek lagi ya dari date juga gitu ya. Nah, meaningnya apa? Artinya apa? Berarti waktu keberangkatan ya duluan ya daripada waktu kedatangan ya untuk sebuah flight. Nah, kalau yang begini kan udah pasti hukum alamnya seperti itu ya. Jadi nggak bisa datang dulu, berangkatnya kapan? Berangkat dulu baru dia datang itu misalnya. Oke, itu sedikit beberapa contoh. Ada juga namanya enumeration ya. Nah, kalau enumeration itu data tipe khusus ya yang dia ada di UML. Biasanya itu dia dinotasikan dengan double colon seperti ini ya. Double colon titik 2 double titik 2 ya. Misalnya hubungan antara passengers dengan asisten itu sama ya, enumeration ya. Asisten ini adalah enumeration. Enum ya kalau disingkat. Nah, passenger itu ada nama, age, need assistant. Nah, ini kan nggak semua passenger nih butuh asisten. Nah, kalau ada passenger atau penumpang yang butuh asisten, maka dia nanti merupakan objek dari asisten atau enum darinya asisten. Cara deklarasinya gimana? Konteks, bikin dulu konteks, passenger, invariannya apa ya? Mau kita constraint-kan apa nih invariannya? Berarti kita buat batasan bahwa umur yang lebih besar dari 95 tahun
Nah, implies ini berarti dia mengimplementasikan enum tadi ya, enumeration tadi. Self dot need assistance ya, masuk ke sini ya. Self dia masuk ke implies self sama dengan assistant wheelchair. Pilih aja satu, apa baggage cart, full assistant, no assistant, atau wheelchair. Jadi butuh kursi roda. Jadi yang umurnya usianya lebih dari 95 tahun ya, harus ya, wajib kok di sini ya, menggunakan kursi roda. Jadi seperti itu. Nah, kalau di sini baru disarankan self itu wajib ya, karena udah berhubungan dengan dua kelas diagram. Jadi kalau masih dalam satu kelas diagram boleh ditulis, boleh tidak. Tapi kalau udah berhubungan dengan dua kelas diagram, disarankan untuk wajib ditulis self. Ya. Oke, itu yang udah saya katakan dari meaningnya sama ya. Oke, sekarang associations dan navigation. Nah, ini untuk yang asosiasi ya. Yang tadi hubungannya Heza atau hubungannya ke dalam enumeration ya. Ini sekarang hubungannya ada relasi dia, ada link ya. Nah, kalau di sini contohnya antara airport dan flight. Nah, karena kita konteksnya bukan airport, konteksnya flight, berarti nanti kita buat di sini adalah hubungannya dengan airport misalnya. Berarti origin, destination. Jadi asal penerbangan asal atau airport asal dengan airport tujuan itu berbeda. Nah, ini tidak sama dengan ya. Kalau ini tandanya tidak sama dengan. Unequal kalau bahasa Inggrisnya. Unequal apa unequal? Unequal. Unequal. Oke, itu association, kemudian collection. Nah, ini collection ini adalah namanya juga collection ya, set ya. Jadi kumpulan ya. Nah, itu ditulis dengan arrow, tanda panah. Nah, masih di konteks flight misalnya. Passengers ya, passengers itu jumlahnya. Nah, passengers itu adalah role yang ada di passenger. Jadi ini flight dan passenger ini kan berhubungan. Jadi role-nya itu ada asosiasi rules-nya itu passengers ya. Jadi jumlah passengers itu lebih kecil dari jumlah maksimum yang sudah ditentukan ya. Jumlahnya kita nggak tahu nih, maksimum number passengers. Nanti bisa kita tentukan untuk sebuah penerbangan. Nah, di sini belum kita tentukan karena flight itu kan bisa nggak hanya bisa satu ya, bisa jadi beberapa gitu. Jadi ini hubungannya ke sini nanti ya. Oke, kemudian nah ini beberapa contoh yang lain untuk set ya. Ada set, ada back. Ya kurang lebih hampir sama, cuman kalau set itu lebih sedikit dia relasinya kalau elemennya ya. Kalau back itu elemennya bisa jadi lebih dari satu atau bahkan 3. Ya, kalau ini biasanya occur only once. Kita pakai set. Tapi kalau back itu banyak sekali. Oke, ada namanya ordered set. Ini kalau order ini urutan gitu. Jadi set itu ada yang berurut, ada yang tidak berurut. Kalau sequence itu sama seperti back, tapi dia lebih berurutan ya. Sama order set ini order back, tapi dia nggak ditulis order back tapi sequence. Oke, nah itu untuk collection. Jadi bagaimana cara aksesnya untuk back? Kita bisa buat dengan as back ya, as order set, as sequence ya. Tadi kalau misalnya cuman collection biasa cuman jumlah aja pakai set, pakai size ya. Ini kalau misalnya udah hubungannya banyak lebih dari satu kelas diagram, kita bisa pakai as sequence ya, as order set dan seterusnya. Ini contohnya ya. Nah, kita juga bisa pakai collection iterator ya, atau sequence operation first, last ya. Itu banyak nih keywordnya. Collect, select, reject, for all ya. Nanti saya minta asisten juga berikan contoh nanti ya di praktikum. Nah, ini contoh untuk collection ya, collect operation. Nah, ini untuk beberapa contoh kasus, misalnya
hubungan kan udah 3 nih ya, udah 3, berarti kita harus pakainya collect gitu ya. Nggak bisa cuma size saja tuh ya, tapi udah collection tuh ya. Konteksnya airport ya, arriving flights. Nah, ini ya, arriving flights. Jadi jumlah kedatangan ya, jumlah kedatangan penerbang dalam sebuah penerbangan misalnya itu harus sama dengan airline-nya tuh ya. Jadi dia collect airline. Jadi hubungannya nanti ke airline lagi. Jadi objek airline. Ini objek airline. Jadi di sini mau kasih tahu bahwa jumlah kedatangan sebuah penerbangan itu atau beberapa penerbangan harus sama dengan jumlah airline-nya. Jangan kedatangannya 5, airline-nya cuma 3. Berarti ada yang aneh tuh. Nah, itu ya cuma memastikan bahwa setiap arriving flight is carried out by an airline. Jadi ada satu penerbangan atau pesawat yang sampai gitu ya. Oke, ini untuk konteks airport ya. Ya bisa disederhanakan seperti ini juga boleh ya. Jadi bisa ditulis seperti ini ya, atau ada juga yang menulis seperti ini. Ini sama artinya ya. Oke. Nah, kalau slide itu untuk menspesifikasikan subsetnya ya dari sebuah collection. Jadi kita udah punya collection, jadi kita mau pilah lagi, kita gunakan slide. Gitu ya. Konteksnya flight di sini. Jadi passengers ya, kita menghubungkan dia ke kelas diagram passenger, kita select. Nah, apa yang bisa kita select? Nah, di sini objek P untuk kelas passenger sama deklarasinya adalah P, kita bikin dulu objeknya, kemudian objek ini kita panggil atribut ya, bukan metode, atribut atau objek lagi, objek dari si asisten. Itu hubungannya ke asisten, ada collect ada banyak hubungannya ya. Jadi pit need assistant tidak sama dengan asistennya sendiri adalah no assistant. Jadi minimal 10. Artinya adalah jumlah penumpang yang memerlukan asisten ya harus kurang atau maksimal 10 gitu ya. Jadi kalau ternyata dalam pesawat itu banyak orang tua atau yang butuh asisten ya dibatasi ya, cuma bisa 10 gitu. Lebihnya ya nggak bisa dibantu gitu ya. Karena jumlah asistennya juga terbatas. Nah, itu kita bisa buat. Nah, reject juga sama. Kalau reject kebalikannya ya, udah kita reject itu sama seperti select, cuman dia reject yang elemen dari collection booleannya yang menghasilkan false. Ya. Kalau ini lebih kecil, berarti dia tidak, it's not equal ya, gitu ya. Oke, itu collection, ada juga for all. Nanti coba dibaca aja, ya, nanti didiskusikan. Ini saya hanya pengantar ya untuk OCL hari ini. Di praktikum nanti akan saya minta untuk dibahas secara detail ya. Ini axis ya juga sering digunakan. Oke. Any juga ya. Nah, sekarang masuk ke pre dan post condition. Nah, ini pre dan post condition adalah kondisi yang harus benar, baik sebelum metode itu dijalankan atau setelah metode itu dijalankan. Nah, dalam penggunaannya OCL juga bisa digunakan ya untuk mendeskripsikan penggunaan atau bagaimana metode itu akan dijalankan. Nah, kita juga bisa menggunakan ini ya, deklarasi yang tadi double colon tadi. Nah, misalnya saya mau fokusnya untuk konteks flight, tapi di sini saya fokusnya hanya metode book. Nah, jadi kita bisa gunakan semikolon ya. Jadi saya fokusnya konteks, tapi hanya untuk metode atau operation book. Di sini argumennya kita buat dulu semua. Ya. Lalu preconditionnya, nah preconditionnya adalah kalau metode ini dipanggil, maka sebelum metode ini dipanggil, maka passengers atau penumpang itu harus
lebih kecil dari jumlah maksimal yang sudah ditentukan. Itu prekondisinya ya, prakondisinya. Oke. Nah, post conditionnya juga bisa kita buat. Contohnya di sini ya, passengernya 1 ya misalnya, dan passenger jumlahnya 1 di mana usianya dan namanya ada lengkap semuanya misalnya ya. One additional object exists after execution. Jadi setiap method book itu dijalankan, nanti ada satu objek, ya, setidaknya ada satu objek yang eksis untuk kita siap eksekusi. Berarti dia per penumpang gitu ya, spesifik untuk satu penumpang. Jadi nggak boleh method book ini digunakan untuk beberapa penumpang. Jadi khusus spesifik untuk satu penumpang. Di mana penumpang tersebut itu nantinya akan memiliki tercatat yang memiliki usianya berapa, namanya, dan apakah dia perlu asisten atau tidak. Yang bisa kita deklarasikan di sini gitu ya. Nah, ini salah satu cara detail bagaimana kita menspesifikasikan sebuah objek ketika objek itu dipanggil atau ketika objek itu sebelum objek itu dipanggil. Jadi kita harus bisa menspesifikasikannya ya. Nah, ini untuk kita panggil operator ini udah jarang digunakan ya. Biasanya kalau ada ada update misalnya, kita bisa pakai tanda seperti ini ya. Update ya. Nah, untuk referensinya Anda bisa cek di internet atau bisa juga baca dari slide ini ya. Kalau mau lebih detailnya ada di webnya gitu, di OCL, di UML, dan beberapa contoh-contohnya ya. Jadi silakan nanti dibaca aja. Ya, kalau di sini juga ada nih kurang lebih sama karena saya ambilnya juga dari webnya ya. Oke, saya kira itu ya. Nanti coba dicek aja lagi di dokumentasinya dan contohnya. Tapi intinya begini, bahwa Anda harus memiliki kelas diagram dulu ya. Kalau kelas diagramnya belum ada ya OCL nggak bisa digunakan gitu. Karena OCL itu tujuannya hanya untuk dia mengikat ya, membuat aturan, membuat constraint gitu ya. Namanya juga object constraint language. Oke, saya kira itu sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada. Oke, kalian sudah buat kelompok, anggota kelompoknya udah ditentukan? Belum ya? Oke, maksimal anggota kelompoknya itu 2 orang ya, maksimal 2 orang. Kecuali nanti ada yang harus bertiga. Kalaupun ada yang harus bertiga, berarti itu cuman ada satu kelompok yang 3 orang kan gitu. Ya. Oke. Nah, tugas sekarang. Nah, ini tugas OCL. Tugas OCL, Anda buat satu kasus, ya bikin kelas diagramnya seperti ini, ya kelas diagramnya seperti ini. Kasusnya apapun boleh ya, tapi nggak boleh ada yang sama gitu. Ya, jadi harus unik ya. Kasusnya juga nggak perlu kompleks seperti airport ini, yang sederhana itu juga boleh, ya. Yang sederhana juga boleh. Nah, kemudian nanti dari kelas diagram itu kan udah dibuat tuh atributnya apa, metodenya apa, misalnya ya kan. Kalau dia punya misalnya date yang spesifik yang dideklarasikan sendiri seperti ini, boleh misalnya kan. Nah, ini kan kelas khusus yang dideklarasikan sendiri ya, nanti bisa kita gunakan untuk penanggalan apa di sini ya. Nah, Anda boleh bikin kasus sendiri, kemudian nanti dari kelas diagram yang dibuat, Anda buat constraint-nya. Ya, jadi misalnya kayak gini nih, ada airport dengan flight, itu kan ada hubungan ya, ada hubungan ya. Kemudian antara passenger dengan flight itu hubungannya gimana?
Anda harus deklarasikan hubungannya antar kelas. Begitu juga dengan metode yang ada di dalam kelas tersebut. Anda harus deklarasikan constraint-nya ya. Jadi tugasnya apa, kemudian apa yang harus dilakukan sebelum metode itu dipanggil, apa yang harus dilakukan setelah metode itu dipanggil, nah itu harus dibuat constraint-nya. Jadi nanti itu dikerjakan di dalam kelompok ya, jadi nggak individu. Jadi kita udah mulai di kelompok. Buatnya jangan yang terlalu kompleks, yang simple aja ya. Ini saya akan cek ya untuk nanti di project akhir kita baru buatnya yang agak kompleks. Jadi di project akhir nanti untuk nilai UTS-nya Anda buat case yang lebih detail ya. Jadi yang dianalisis itu nanti kita gunakan problem frames. Kemudian dari situ kita bikin OCL-nya. Jadi untuk project yang sama. Nah, kalau yang ini buatnya simple aja. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh, kumpulnya. Oke. Ya. Kumpulnya. Bentar, saya buka kalender dulu ya. Kumpulnya tanggal 3 Oktober. Tanggal 3 Oktober. Jadi ya kurang lebih punya 13 hari lah ya, 14 hari untuk buat. Oke. Ada lagi yang belum jelas mungkin? Silakan. Untuk tugas OCL ya dalam grup ya, sekali lagi dalam grup nanti yang dikirim itu ke saya melalui melalui Mizuar ya. Itu dalam bentuk PDF ya. PDF. Jadi jangan Word. Jadi bikin kelas diagramnya, kemudian nanti bikin OCL-nya ya. Baik itu hubungan antar kelasnya maupun hubungan sebuah kelas dengan metodenya atau dengan metode yang ada di kelas yang berbeda gitu ya. Jadi silakan dibuat aja. Oke. Baik, nanti didiskusikan juga ya dengan asisten di dalam praktikum untuk supaya lebih paham ya, lebih detail ya. Karena kalau di kuliah kayaknya nggak cukup waktu, saya khawatir. Ini aja udah jam 12 nih. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, kita sudahi kuliah hari ini. Rekamannya, ini ada saya rekam nggak sih? Ada ya? Oke. Nanti rekamannya akan saya share ya. Akan saya share ke grup ya. Dan ini jangan lupa absen ya, jangan lupa absen SIM kuliah. Kita ini pertemuan ke-6 ya hari ini ya. Pertemuan ke-6. Berarti kita punya 2 pertemuan lagi. 2 pertemuan lagi sampai pertemuan ke-8. Jadi karena masih online, jadi nanti untuk UTS-nya nanti dalam tim ya, dalam kelompok, kalian itu kirim ke saya ya, kirim videonya ya, kirim video yang diupload ke YouTube. Jadi yang dikirim ke saya itu linknya sebenarnya, link YouTube-nya yang udah bukan private ya, yang supaya nggak bisa ditonton orang ya. Saya lupa namanya. Ya, cuman dibatasi lah ya, itu constraint juga tuh ya, supaya nggak bisa ditonton orang. Dan kirim videonya, presentasinya, ya, projectnya. Nanti untuk projectnya apa, kemudian mekanismenya bagaimana, durasinya berapa lama, nanti akan saya jelaskan lagi di pertemuan minggu depan atau pertemuan terakhir ya, pertemuan ke-8, tanggal 4 Oktober. Jadi kita 4 Oktober itu pertemuan terakhir. Setelah itu pertemuan ke-9 langsung dengan Miss Dalila. Baik, kita sudahi. Ini juga udah hampir jam 12. Terima kasih. Sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Ya, sama-sama.